Di dalam dunia intelijen dikenal istilah jangan surprise gitu loh. Karena intelijen itu sebenarnya mencegah terjadinya sesuatu yang caught off guard atau surprise gitu. Jadi kalau misalnya kaget, berarti intelijennya nggak benar dong. Gagal dong. Gagal. Presiden di Indonesia adalah presiden terkuat di dunia. Kenapa? Gimana tuh, Mas? Ya, kenapa? Kalau kembali kasus Indonesia, ya sekarang paling powerful adalah Pak Prabowo. Gitu. Karena beliau ketua umum dari partai politik, presiden juga, dan partai Gerindra juga besar suaranya. Ya, jadi beliau harus merestore. Sehingga apapun ancaman dari luar, kita punya resiliensi yang kuat. Lu Putin kan tegas kayak gitu. Jangan Putin kan nggak main-main. Pejabat yang punya ani-ani, copot langsung. Copot. Kalau Pak Jokowi kan ada polemik karena kasus MK kan. Belum lagi sekarang ijazah rame-rame. Saya nggak masuk ke istilah asli apa palsunya. Tapi kan public trust itu goyang gitu loh. Ya akhirnya semua yang negatif-negatif itu, ya yang dipersepsikan publik negatif tuh masuk ke Pak Prabowo semua kan. Ditanggung Pak Prabowo jadinya gitu loh. Gitu kan. Nah itu yang harus direvisi gitu loh. Revisi kabinet. Revisi kabinet. Ya revisi kabinet. Pastikan semuanya itu punya security clearance, jadi ada penilaian objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik-baik saja. Apakah Indonesia baik-baik saja? Insya Allah baik ya. Bismillah, insya Allah baik ya. Terus kembali lagi di podcast Bikin Terang. Ada saya Gaib Marzusigit dan teman saya. Dan saya Diandra Mukni. Kita hari ini ada apa nih Mas Gaib? Ini ada tamu yang kemarin ngomong sesuatu yang nggak biasa diomongin. Tiba-tiba dia bilang perlu ada security clearance terhadap orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo. Ada kemudian hari ini nih? ada lagi satu lagi yang dia bicara adalah perlu apa ya, revisi presidential office. Buset dah. Ini sesuatu yang jarang serius banget, itu, jarang orang ngomong begini. Iya, jarang banget. Orang biasanya kan tangkap dalangnya. Ada yang nggak loyal pasti di situ. Nah, tapi sebetulnya akar permasalahannya ini apa gitu ya, kan? Nah, kita harus bikin terang nih supaya lebih detail. Nah, hari ini kita sudah bergabung sama Bikin Terang. Hari ini ada Mas Wibawanto Nugroho Wibowo, dia pakar politik dan keamanan nasional ya. Halo Mas, apa kabarnya? Baik-baik. Profesor loh ini. Profesor. Belum profesor. Oh, hampir. Widodo belakangnya Widodo. Wibawanto Nugroho Widodo. OO semua ya. Tapi ini Solo apa mana Mas? Mangkunegaran. Oh Mangkunegaran. Solo dong berarti ya? Iya. Waduh. Sama-sama orang Solo. Aku juga orang Solo Mas. Sama kayak Pak Jokowi dong ya? Tapi saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Bapak saya yang lahir di Solo. Oke, Mas, sebelum kita bahas soal security clearance, ini yang mau jelasin tuh apa? Revisi presidential office. Ntar. Ini kita bahas dulu. Ini ada situasi di mana publik kaget, mungkin negara juga kaget, tiba-tiba ada aksi, kemudian aksinya jadi meluas. Yang meninggal nggak nanggung-nanggung cuma 9 orang. Ada 9 orang. Polisi juga jadi korban. Dan aksi yang tadinya biasa akhirnya jadi sesuatu yang ricuh sekali di seluruh Indonesia. Pak Prabowo bilang ini udah mengarah pada makar dan teroris. Bagaimana Anda meng-capture ini? Oke, terima kasih Mas Gaib dan Mbak Diandra ya. Jadi saya mau berangkat dari satu framework yang secara objektif membantu kita untuk bisa melihat permasalahan itu secara benar dan melihat pola sehingga kita bisa memprediksi keadaan ke depan seperti apa. Itu yang penting. Jadi fenomena sosial ini harus kita lihat secara objektif ya. Satu kerangka teori, satu kerangka kebijakan, satu kerangka keyakinan belum tentu cukup untuk bisa membaca itu. Tapi paling tidak kita ambil bottom line-nya yang bisa diterima oleh semua mazhab, gitu loh. Bahwa fenomena security yang terjadi di suatu struktur sosial, baik itu negara atau di tingkat regional atau global, itu sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi. Di dalam dunia intelijen dikenal istilah jangan surprise, gitu loh. Karena intelijen itu sebenarnya mencegah terjadinya sesuatu yang caught off guard atau surprise, gitu. Jadi kalau misalnya kaget, berarti intelijennya nggak benar dong. Gagal dong. Gagal. Kenapa kaget? Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini
yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang hilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak. Pola itu sudah bisa terlihat. Karena pola sudah bisa terlihat, suatu fenomena itu disebabkan oleh multivariate factors. Dan berarti kan itu regresor. Nah, jika ini muncul, ini muncul, ada kausalitas, korelasinya besar, semakin tinggi ini, berarti chance itu terjadi lebih awal, lebih besar. Fenomena dependent variabelnya kan. Yeah. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini bisa dijelaskan pakai satu teori namanya social movement. Pergerakan yang melibatkan lebih dari 1, 2, 3 individu. Yeah. Yang tujuannya adalah mengubah status quo atau mempertahankan status quo. Mengubah atau mempertahankan. Berarti ada dua ya, gitu. Nah, sistem pemilu di Indonesia itu kan diharapkan menghasilkan pemerintahan yang diberikan hak untuk 5 tahun coba menjadi pelayan rakyat untuk bisa mencapai satu tujuan, ya kan? Ya either dia mau mengubah atau dia mempertahankan status quo. Dia nggak bisa in between. Yeah. Nah itu dulu satu. Ya. Nah yang kedua, dari sisi people as a whole, negara tuh nggak akan ada yang bisa berhasil sehebat apapun pemimpinnya, gitu, atau partai politik yang menjalankan itu jika tidak ada collective will. Makanya dikenal ada seperti kalau di negara parlementer, parlemen dibubarin. Karena kepercayaan rakyat itu atau legitimasi atau public trust itu udah nggak ada. Nah, jadi kalau kita bicara seperti ini, berarti ini adalah social movement, gitu loh. Ada masyarakat yang mempunyai grievances sebenarnya. Ada ketidakpuasan ekonomi, sosial, dan politik yang harusnya sudah di-captured oleh Presiden terpilih 2024 Oktober. Ekonomi, sosial, politik. Grievance-nya apa? Nah, grievance ini berusaha disalurkan. Tetapi pada saat mau menyalurkan itu, ya ada kendala-kendala gitu. Di dalam pelaksanaan ada sistem yang tidak bisa menampung sepenuhnya. Karena ketidaksempurnaan sistem itu gitu. Nah, jadi kalau dalam teori demokrasi mengelola perbedaan pendapat dalam demokrasi itu ada yang pertama adalah mengelola perbedaan dengan cara persuasif. Jadi benar-benar menggunakan cara yang demokratis di parlemen, di media massa, di ruang publik gitu. Nah, tapi biasanya aktor negara itu tergoda untuk melakukan yang namanya political pressure dengan menggunakan instrumen biasanya politik dan hukum. Misalnya informasi yang diberikan itu terbuka tapi tidak benar, artinya manipulatif. Gitu loh. Penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan baik sehingga kehilangan kepercayaan. Nah, biasanya aktor non negara itu melawan juga, gitu, melakukan countermeasure untuk menghadapi political pressure dari pemerintah. Akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan mekanisme yang ada, turun ke jalan, gitu misalnya. Nah, kalau diterusin lagi, sementara negara juga tidak memperbaiki diri, dia biasa akhirnya kekerasan yang terjadi. Karena biasanya political pressure itu akan turun satu grade lagi menjadi political violence. Yang kemarin Pak Prabowo sampaikan, awas nih terorisme, awas nih insurgency. Ya akhirnya mereka melawan dengan yang disebut dengan non-state actors, terrorism. Melawan negara dengan cara-cara yang di luar mekanisme dan sudah menggunakan kekerasan. Yang ekstrimnya lagi, bukan hanya melakukan teror aja karena frustasi, tapi juga
pisah saja dari negara itu. Teror itu sebagai satu cara aja. Nah, akhirnya negara melakukan counter teror dan melakukan counter insurgency. Turun lagi itu adalah civil war. Turun lagi disintegrasi gitu. Nah itu. Nah, social movement itu muncul karena adanya saluran yang tidak bisa menampung semua aspirasi itu. Gitu. Nah, katakanlah yang melakukan social movement itu ada dari 200 juta tuh 100 juta. 100 juta. 100 juta mungkin diadres sedikit, dikasih, ini solusinya begini, dikasih jawaban gini. Mungkin hanya 10 juta yang puas. Yang 90 juta masih belum puas. Dia lanjut. Gitu. Yang 90 juta ini lanjut, ya, tiba-tiba ada trigger. Nah, trigger kan. Nah, trigger itu akhirnya memunculkan gerakan yang mulai tidak terkontrol. Nah, di situ juga ada ideologi yang bisa dikatakan radikal. Radikal itu artinya radi kembali ke akar. Ini kita kenapa sih bernegara? Ini harus ada yang di-reset nih. Harusnya dibenarkan nih. Sudah terlalu kacau nih. Dikasih tahu baik-baik nggak bisa. Di-persuade nggak bisa. Dipursi lewat pengadilan, takut semua hakimnya misalnya. Ya sudah, gitu loh. Itu suasana yang sudah tidak baik sebenarnya. Nah, dari situ eksploitasi lewat social network, solidaritas, ketersambungan perspektif, sampai akhirnya kerelaan untuk melakukan gerakan bersama. Apalagi sekarang era cyber sangat gampang terkoneksi itu untuk melakukan satu aktivitas. Nah, dari rangkaian ini sudah menjadi multi-actor social system gitu loh. Nggak bisa lagi dibilang sebagai suatu drama yang saya bilang kemarin. Bahwa jika ada aktor ini mau outcome-nya begini, seorang presiden pun nggak bisa dia secara mutlak mengatakan, saya bikin skenario gini ya, nanti akan jadi gitu. Nggak bisa. Karena hidup ini, apalagi dalam sistem politik demokrasi, dan juga apalagi dalam dunia yang semakin terkoneksi, itu sebenarnya seorang pemimpin negara, politisi, strategis, apapun itu semakin dibilang ilusionis. Kita nih dibilang ilusionis. Artinya kemampuan kita secara pribadi untuk mengontrol outcome dari apa yang kita buat sekarang tuh semakin berkurang, Mas. Mbak, gitu loh. Iya kan? Karena makin banyak aktor yang bermain. Gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini, nggak bisa dijelaskan pakai drama. Ya, ini adalah strategi yang terimplementasikan dalam fenomena politik. Gitu loh. Nah, di situ tidak linear karena multi actor. Ya kan, yang saya jelasin kemarin kan, di mana akhirnya setiap aktor itu dia bertindak, ada aksi reaksi, menyesuaikan diri, akhirnya terjadi chaos. Nah, dari chaos itu akan ada order baru pasti. Jadi nggak berhenti tuh ya? Nggak berhenti, sampai ada order baru, status quo. Artinya status quo-nya berubah, sampai ada status quo baru. Status quo-nya dirubah, tapi ada chaos. Karena perbedaan itu kan tadi saya bilang, bisa nggak diselesaikan cara damai? Kalau nggak bisa kan, pasti ada violence. Makanya perang itu adalah penyelesaian politik dengan cara terakhir, yaitu perang. Gitu loh. Kalau nggak perang, ya diplomasi. Mas, situasi yang sekarang, yang dialami pemerintahan Pak Prabowo ini kan bukan situasi yang berdiri sendiri. Ini situasi yang berasal dari pemerintahan yang sebelumnya. Tadi Mas Wibowo bilang pilihannya cuma dua. Melanjutkan yang sudah ada atau melakukan perubahan. Harapan sebagian masyarakat, kalau kita lihat mengcapture sosial media, mereka tuh berharap ada perubahan. Ada perubahan dari gaya pemerintahan yang sebelumnya, pengaruh dari rezim sebelumnya, atau kita langsung bilang aja pengaruh dari Pak Jokowi gitu ya. Itu langsung berubah. Sementara kelihatannya Pak atau pemerintahan yang sekarang tuh lebih banyak menjaga harmoni dengan pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Mas Wibowo melihatnya? Dulu kampanyenya gimana? Keberlanjutan atau perubahan? Lanjutkan. Itu kenapa ditanya saya? Tapi nih Mas, aku mau tanya juga. Ini kan tadi dikaitkan soal intelijen. Harapan masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Nah, mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Mas. Itu sangat bagus. Jadi, syarat utama suatu pemerintah itu bisa berjalan, itu adalah restoring public trust to the government. Nggak ada lagi. Itu aset utama. Itu yang saya bilang bahwa, dan trust itu tidak bisa direkayasa. Saya kemarin bilang tidak bisa di-engineer, tidak bisa direkayasa, tapi bisa diupayakan, dikomunikasikan. Tapi tidak akan sustainable jika itu dilakukan dengan fake.
Jadi harus organik, natural, bisa dipercepat, gitu loh. Jadi ada proses interaksi antara harapan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, konsensus, jalan. Ada wilayah-wilayah di mana pemerintah mungkin tidak bisa terlalu banyak berdiskusi, harus mengambil keputusan. Tapi karena udah ada legitimasi yang kuat, biasa ruang toleransi dari masyarakat itu besar juga. Nggak apa-apa, biarin aja. Bener kan? Ya, bener. Nah itu. Jadi tugasnya pemerintah itu melakukan yang benar dan berkomunikasi dengan tepat. Itu ya sesuai harapan. Nah jadi harus tahu apa yang ada di bawah. Bukan selalu pikirannya Pak Presiden atau Pak Perdana Menteri aja gitu. Nah itu satu ya. Nah setelah itu baru di era damai ini yang sebenarnya adalah era dalam perspektif global, itu sebenarnya satu negara dengan negara lain itu bertarung secara irregular. Itu sebenarnya ada peperangan yang tidak terlihat gitu. Competition irregular gitu loh. Dalam ruangan cyber, berapa serangan cyber secara teknikal dan sosial terhadap negara luar yang nggak hanya di Indonesia, di mana saja, persaingan ekonomi, dagang yang coercive gitu kan, bagaimana menguasai suatu negara tidak dengan cara perang terbuka, tapi dengan cara tekanan ekonomi, tekanan finansial, bahkan perang teknologi, udah ke sana gitu loh. Nah, jadi yang perlu dijaga itu adalah institusi demokrasi, karena kita negara demokrasi yang saya bilang kemarin, dan juga institusi penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu adalah militernya di era perang gitu loh. Yang menjaga di era damai itu adalah penegakan hukum. Jadi kalau mau menguasai suatu negara, rusak penegakan hukumnya, ya kan? Rusak institusi demokrasinya. Itu udah terjadi di rezim sebelumnya? Yang menurut publik kan ada tren seperti itu, kan bisa dipercaya. Iya itu kan publik kan? Iya, publik. Ya udah, oke, sekarang tinggal diuji. Itu objektif apa enggak reality itu? Ya, itu satu. Yang kedua, apakah itu hanya social reality? Either one, kalaupun tidak objektif, tapi social reality mengatakan seperti itu, ya kan pemerintah tidak bisa abai. Karena legitimasinya tergantung itu kan. Ya. Mau dibilang Kapolri itu sangat berprestasi segala macam, saya nggak ada masalah, pasti gitu. Juga nggak kenal juga gitu. Gitu. Sama-sama tahu aja paling kan gitu. Tapi kan publik harapannya apa? Dan permintaan publik itu sensibel nggak? Nah kalau sensibel kenapa nggak dikasih? Misalnya kan gitu. Benar kan Mas ya? Benar, jadi benar. akhirnya itu menjadi masalah legitimasi. Pak Prabowo jadi sulit untuk menjalankan. Kenapa? Karena kunci utama kita bisa menjalankan national strategi kita supaya jalan adalah collective will. Collective will ini nggak terbentuk. Nggak terbentuk gitu. Nggak terbentuk gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah dari diri kalau di Indonesia karena sistem presidensial, ya dari presidensinya itu sendiri. Karena saya sudah terangkan sebelumnya, presiden di Indonesia adalah presiden terkuat di dunia. Kenapa? Gimana tuh Mas? Ya, kenapa? Dibandingkan Amerika aja, Amerika negara apa tuh? Demokrasi. Negara serikat. Kita kesatuan. Ya. Berarti 80% kekuasaan ada di pusat, 20% di negara bagian atau di provinsi. Kalau negara serikat 50-50. Rusia semi presidensial. Jadi lebih kuat Prabowo daripada Putin gitu Mas? Iya teorinya. Lebih kuat Pak Prabowo. Presiden Indonesia lah. Dan masyarakat Indonesia itu masyarakat kolektif dan paternalistik. Jadi lebih kepada apa kata yang senior, apa kata yang lebih tua, apa kata society. Ya udah. Jadi sebenarnya sangat powerful dong presiden kalau mau bikin apa-apa. Ya kalau di Amerika aja presiden itu lebih banyak sekali batasan presiden. Saya nggak usah kasih kuliah mengenai American presidency di sini gitu loh. Dia lebih kuat keluar daripada ke dalam karena di wilayah di dalam itu ya governor apa segala macam. Emang Presiden Trump sekarang mau mencoba mengeksekut lebih powernya gitu. Tapi tetap aja tidak sepowerful presiden seperti negara Indonesia. Apalagi masih berkembang masyarakatnya. Sangat, apalagi sampai mengatakan kalau ini bapaknya presiden, anaknya, cucunya tuh masih titisan. Masih ada berpikiran mistis gitu kan. Cara berpikir tradisional. Ya itu mau dimanfaatkan atau tidak dengan baik oleh presiden. Udah terbukti, buktinya jadi wapres kan? Ya sebenarnya ya dari Bung Karno juga gitu kan. Walaupun Bu Mega, Mbak Puan ngikutin proses, tapi kan artinya itu masih workable di Indonesia gitu loh. Walaupun mereka lewat proses ya. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat ini nih, how to restore the public trust nih, tadi yang dibilang sama Mas Wibowo juga. Iya, jadi pertama memang itu penting karena kalau kita lihat dari persaingan global yang irregular tadi, cara negara A untuk menguasai negara B adalah pertama, ini sebelum saya jawab itu ya caranya ya, adalah
pengaruhi negara tersebut, penduduk negara tersebut, gitu, supaya memberikan legitimasi terhadap pemimpin yang didukung oleh negara luar, gitu. Kira-kira begitu. Okay. Nah, kira-kira gitu. Satu ya. Satu. Nah, itu satu. Yang kedua, pengaruhi dari penegakan hukumnya dan institusi demokrasinya. Sekarang pun ya saling mempengaruhi ya. Maksudnya itu nggak hanya terjadi di satu negara aja. Negara A dengan negara C juga mempengaruhi negara lain dengan begitu, gitu. Yang ketiga, ya capture aja elitnya. Ya kalau mau menguasai negara A, ya 100 juta gitu. Ada 10 juta elitnya gitu, atau 5 juta elitnya, ya kuasai aja 5 juta elitnya, di-capture mereka. Dibuat nyaman, dibuat tersandra, ya negara itu akan menguasai 100 juta penduduk itu dari semua resource-nya. Kan begitu kan? Nah, jadi bagaimana merestore itu kan? Nah, sebenarnya merestore itu harus berangkat dari aktor utama dalam pemerintahan atau aktor utama dalam politiknya. Kalau di Indonesia karena udah demokrasi berarti partai politik, ketua umum partai atau presiden. Jadi kalau kembali kasus Indonesia, ya sekarang paling powerful ada Pak Prabowo, gitu. Karena beliau ketua umum dari partai politik, presiden juga, dan partai Gerindra juga besar suaranya. Ya, jadi beliau harus merestore sehingga apapun ancaman dari luar, kita punya resiliensi yang kuat. Ya. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat kan, Mas, mau buka baju di tengah AC yang sangat dingin, kita nggak akan sakit gitu. Masalah ada serangan dari luar, siapa sih nggak nyerang? Mungkin negara lain nggak maksud nyakitin kita, tapi karena mereka juga pasti lebih mementingkan negara mereka, walaupun mereka mau kerjasama, ya risiko kita keserempet itu besar kan. Tapi kitanya harus pakai guardian kita. Ya. Guardian terbesar itu adalah di kantor presidensi. Mas, harus serangan dari dalam? Kalau serangannya dari dalam gimana? Loh, serangan dari dalam itu ya mengamankan diri gitu loh, mengamankan diri dari. Jadi saya mengatakan begini ya. Saya kemarin mengatakan kita harus berdiri di atas kebenaran. Di atas kebenaran, saya mengambil contoh negara dengan Islamicity Index yang tinggi. Ternyata negara Skandinavia yang paling tinggi Islamicity Index-nya ya. Oke, satu. Yang kedua, saya juga ambil contoh Jepang. Bukan negara yang mayoritas agama samawi, tapi kenapa mereka bisa maju, advance, gitu. Contoh, Korea Selatan juga, merdeka sama-sama Indonesia tahun 45, tapi kenapa mereka lebih maju, gitu. Nah, yang saya lihat adalah mereka berusaha establish truth itu, gitu, di dalam kehidupan publik. Establish truth. Jadi, misalnya politisi, dia menjunjung etika yang tinggi. Kalau mereka salah, mereka mundur, atau ngaku dan mundur. Dan voters silahkan memaafkan kalau memaafkan memberi kesempatan. Itu nggak ada budaya itu di Indonesia. Makanya nggak ada yang mau mundur sampai sekarang. Kalau udah itu berdiri pada kebenaran ya. Padahal yang 9 itu udah mundur kembali ke alam baka. Nggak itu ya. Ini joke ya. Joke ya gitu ya. Oke. Saya nggak menjudge ya gitu. Nah, jadi budaya etika itu gitu. Yang kedua adalah policy itu dijalankan dengan disiplin. Karena policy itu milik negara gitu loh. Jadi yang menjalankan policy memang mempunyai security clearance yang jelas bahwa saya itu tidak akan membahayakan negara gitu. Bukan hanya di retorika gitu. Tapi ada sistem etika internal dan juga pengecekan yang sangat kuat sudah established.
Kalau udah established itu, ya kalau Mas Goy pergi ke negara yang sangat maju, pergi ke Skandinavia kan udah established kan? Iya. Orang mau ngacak-ngacak udah susah kan? Susah. Ya udah, Indonesia belum seperti itu. Karena masih sangat dalam bentuk format, dalam bentuk pembentukan gitu loh. Iya kan? Masih bisa dibentuk gini, bentuk gini, bentuk gini, bentuk gini gitu loh. Nah, jadi penting untuk kita itu memastikan bahwa policy yang dijalankan itu oleh orang yang memang certified, bukan hanya secara politik ya, tapi certified secara ukuran keamanan. Ya, jelas identitasnya, jelas kehidupannya, resiko dia akan berkhianat itu sangat kecil gitu. Dan security clearance itu bisa direview tiap bulan, tiap 6 bulan, tiap 1 tahun gitu loh. Salah satunya poligraf, tes bohongan apa enggak, ya itu nggak bisa dibohongin. Siapa yang melakukan security clearance itu? Ya idealnya badan intelijen, tapi badan intelijennya harus pasti independen gitu loh. Ya tergantung presidennya juga. Iya. Kalau presidennya minta harus clear dong gitu. Pertanyaannya apakah presiden juga di security clearance? Oh ya idealnya harus punya security. Karena presiden ya dalam sistem presidensial pada Indonesia itu dia yang mempunyai akses kepada seluruh informasi resources negara gitu loh. Nggak ada lagi. Jadi kalau itu udah tidak memenuhi standar security clearance, rakyat aja mau kerja aja pakai security clearance. Jadi banyak hal yang kita mau mengharap yang baik, tapi landasan kita berbangsa negara atau melakukan proses itu tidak berdasarkan kebenaran tadi, bukan kebenaran surga loh ya. Saya nggak bicara kayak ideal di surga gitu, enggak. Sensible. Minimum sensible. Jangan buat pembenaran gitu loh. Nah, jadi itu penting sekali, Mbak. Nah, yang ketiga itu contoh walaupun corruption ada di negara maju, Itu Amerika juga ada gitu corruption. Tapi itu bisa terkelola dengan baik gitu loh. Artinya ada countermeasure-nya, ada konsistensi gitu loh. Contoh misalnya kasus Richard Nixon. Waktu Richard Nixon ketahuan dia membobol Partai Demokrat, markas Partai Demokrat di Watergate, di Washington, itu semua mundur kan? Bahkan Menko Polkamnya, National Security Advisor-nya masuk penjara, Direktur FBI-nya masuk penjara. Jadi kita itu saya bilang ya, kita itu jangan terlalu banyak mentolerir kesalahan gitu. Korea Selatan itu kenapa lebih maju? Ya karena dia nggak pandang bulu dalam penegakan hukum. Berapa presiden masuk penjara? Cina juga termasuk begitu ya? Cina juga begitu. Nah, kita itu melakukan sesuatu yang self-degenerating. Jadi degenerating. Yang kita jalankan tuh kalau generative public policy rusak nanti. Karena generative public policy itu akarnya dari generative politics. Itu ciri khasnya itu ya, Mas ya, Mbak ya. Itu satu ya, masyarakatnya terbagi antara masyarakat yang powerful, masyarakat yang mau melawan, ribut, sama masyarakat yang nggak berdaya. Gitu. Intinya itu, 3 itu. Sama satu lagi itu masyarakat yang elitis juga lah. Pokoknya 2 elitis, yang satu melawan, yang satu itu tidak berdaya. Indonesia banget tuh. Ya di Papua misalnya. itu. Saya ada Jakarta Post tulisan saya. Itu karena itu objektif, negara ngambil referensi, OPM-nya juga ngambil referensi dari saya. Ya karena saya memberikan framework yang mencerahkan semua pihak. Mas, dari penjelasan Mas Wibowo tadi. Satu lagi, informasi itu diberikan secara manipulatif, terbuka tapi tidak transparan tapi tidak truth. Nah, gitu loh. Transparan tapi tidak truth. Tidak truth based yang akhirnya sifatnya eksploitatif. Gitu loh. Selalu ada kelompok elitis dan ada kelompok yang melawan dan ada kelompok yang membuat perubahan, satu lagi saya lupa itu, ya. Itu biasanya selalu berbenturan dengan yang status quo, satu lagi yang udah nggak berdaya. Tidak berdaya. Nggak berdaya itu. Nah sekarang yang nggak berdaya itu semua keluar. Gitu kan, ya, karena kemarahan yang sudah tengah terbendung. Jadi gitu. ikut melawan. Ikut melawan. Nah, jadi outcome-nya adalah degeneratif itu apa sih Mas? Memakan diri sendiri. Gitu. Nah saya pernah, masa muda saya gitu, saya banyak bergaul dengan kepala BIN. Nah, Pak Herindra nih kalau lihat nih. Bang, masih muda ya? Bang Herindra nih kalau sahabat saya yang muda, saya bilang, Wanto, katanya dulu, manggil saya Wanto gitu. Nah Bang, kita itu jangan jadi bangsa yang makan daging sendiri gitu. Saya ingat tuh beliau ngomong gitu. Tapi saya telepon apa enggak, abis ini saya nggak apa-apa. Ajak ngopi.
Ya sekarang beliau paling tahu apakah kita sedang memakan badan kita sendiri, daging kita sendiri. Mas, itu pesan beliau saya waktu itu. Dari penjelasan tadi dengan situasi pengaruh rezim sebelumnya terhadap situasi sekarang, terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian besarnya sebenarnya kekuasaan yang tadi Presiden di Indonesia, dan besarnya pula desakan perubahan yang bisa dilakukan Pak Prabowo untuk meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh masa lalu ya. Demokrasi yang tercederai, penegakan hukum yang diberangus. Saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya Pak Prabowo ini agak sulit bergerak. Dengan kata lain, tersandra dengan situasi ini. Publik mengatakan gitu ya? Ya, kalau dari capturean opini masyarakat, netizen, kan begitu, dicurigai begitu ya? Iya, dengan Pak Prabowo misalkan tidak mengganti orang-orang yang dianggap bersalah. Bukan dianggap bersalah, yang tidak cakap dalam bekerja, kenapa tidak diganti? Akhirnya, jangan Pak Prabowo ini agak berat nih. Ada tuntutan atau ada janji atau ada sesuatu dari masa lalu yang sampai sekarang Pak Prabowo juga masih menjadi bebannya Pak Prabowo. Beban yang agak berat gitu. Ya jadi dalam public policy itu solusi hari ini menjadi problem kemudian hari, tidak pernah optimum. Jadi kalau misalnya kalian komplain kenapa tiba-tiba MK itu bisa dipengaruhi sedemikian rupa sampai akhirnya menimbulkan polemik etis ya, pencalonan seorang calon wakil presiden, itu sebenarnya kerusakan, kalau menurut kalian itu bahasanya kerusakan ya, kerusakan etik kan? Kerusakan. Iya, menurut Dewan Kehormatan kan kerusakan ya. Iya. Berarti kan itu efek akibat jangka panjang dari sesuatu yang udah lama berjalan. Itu tidak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri dong. Iya dong, karena deterministik gitu loh. Nggak terjadi mendadak. Itu udah terjadi dari dulu, berkumpul, accumulated. Gitu. Dan puncaknya kerusakan hukum. Kerusakannya, satu ya. Yang kedua, hutangnya cukup banyak. Nggak usah sebut angkanya lah, berapa harus bayar bunga segala macam ya. Dua. Yang ketiga, law enforcement yang dianggap tidak netral. Langsung aja gitu kan, saya bilang gitu kan. To the point. Ya, to the point kan, dia bilang netral. Nah, kerusakan-kerusakan itu sebenarnya menambah tantangan Pak Prabowo sebenarnya sebagai presiden. Berarti kan ancaman itu sudah irregular bentuknya. Bukan lagi regular. Regular itu, ada negara lain berpotensi nyerang kita, tapi kalau dia belum nyerang berarti kita belum berperang. Yang kedua, ancaman kita di dalam, yaitu kita penegakan hukum aja. Terus demokrasi kita udah stabil, paling hanya pelanggaran kecil-kecilan. Kira-kira gitu kan. Terus ekonomi kita tidak terlalu banyak kesenjangan. Itu gampang lah itu ternyata kan nggak kayak gitu. Ancaman tuh sudah irregular gitu loh. Bentuknya irregular itu artinya kan ada suatu fenomena persaingan dan peperangan yang tidak ikut aturan main. Gitu loh. Melibatkan non-state dan state actors, di mana yang diperebutkan itu adalah legitimasi population. Jadi benar salah itu tergantung populationnya. Mau curang mau nggak curang, kalau population akhirnya justified memilih 70%, 80%, jadi benar. Kalau partai politik ketumnya mendukung, tadinya sebenarnya belum layak dicalonkan, ternyata ketumnya, boleh deh saya calonkan. Justified. Jadi demokrasi itu dibajak hanya untuk menjustify tujuan politik tertentu yang sebenarnya proses demokrasinya nggak jalan, yang bukan habit of the heart itu, bukan way of thinking. Dan demokrasi itu kan sebenarnya bukan harus kita niru Barat, kita jadi Amerika, kita jadi Cina, jadi Australia. Enggak, kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Gitu. Demokrasi itu dalam artian kita itu diberikan kebebasan untuk bisa berkarya, berekspresi, bersaing bersama, compete secara sehat untuk mencari yang terbaik dalam segala hal. Berkarya untuk bangsa, membangun bangsa gitu kan. Lewat proses dan aturan main yang bisa dikatakan fair. Kan gitu. Nah, berarti kan harus ada perimbangan dengan penegakan hukum. Karena kalau nggak ada penegakan hukum, jadinya martial art kan. Artinya ya hukum rimba gitu loh. Atau ya nggak ada aturan gitu. Jadi kalau dua ini udah rusak, mau rusak semua. Nah, yang terjadi sekarang tuh seperti itu. Kalau bisa dilihat dari satu penjelasan ya, akumulasi dari itu. Nah, sekarang katakanlah Pak Prabowo harus memerangi itu. Memerangi itu ya. Termasuk apa? Mafia, kemarin dibahas. Ya. Nama ini, nama itu. Mafia migas, mafia beras, oligarki dan lain-lain. Oke,
ya kan? Itu kan juga muncul karena degeneratif politik yang udah lama kan? Dan kalau dicari orang-orang itu juga udah lama. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ancaman degeneratif ini dihadapi dengan dua kemungkinan skenario kan. Skenario pertama adalah gerbong yang loyal, yang tadi saya bilang itu. Iya kan? Yang satu lagi, gerbong ini berbeda ideologi pendekatan terhadap bagaimana menyelesaikan masalah. Dan politik praktis, hitungan politik praktis itu saya bilang kan. Nah, jadi kalau tadi saya analogi kan, kalau misalnya Mas nggak enak badannya lagi ada bakteri apa gitu, mau mukul-mukul saya gitu, ya saya giniin sekali aja kan udah jatuh. Tapi kalau Mas nggak ada virusnya, nggak ada bakterinya, Mas Goib kuat, dipukul yang lawan. Dipukul yang lawan balik kan. Jadi nggak usah nyalain luar menurut saya. Biasa kalau kita menghadapi ancaman itu, udah pasti kita akan mendapatkan counter action dari lawan kan. Nah sekarang yang lebih dalam ini, dalamnya rapuh apa enggak, lebih pada itu sih sebenarnya. Jadi mesti bersih-bersih nih Mas? Ya harus solid, mau bersih nggak bersih ya itu prinsipnya tuh gini, ada satu kesatuan, ya kesatuan visi dan kepercayaan yang terukur, makanya security clearance tadi. Gitu loh, bahwa ini memang bekerja untuk bangsa negara dan tidak ada yang tersandra siapapun. Dari tingkat pimpinan tertinggi dalam sistem politik Indonesia sampai bantu-bantunya, nggak ada yang tersandra gitu loh. Dan dari situ baru kita mendapatkan legitimasi kan? Legitimasi dari rakyat kan, didukung kan? Mau lawan mafia apa juga nggak ada masalah lah, kecil gitu. Juga sudah solid ya. Iya bener dong, bener loh. Makanya di negara-negara maju itu kalau pemimpinnya tersandra kan mundur. Oh gitu ya? Iya. Ya katanya Perdana Menteri mana ketahuan korupsi mundur. Kalau mundur kan bukan budaya Indonesia. Ada menteri yang ketahuan membantu negosiasi ponakannya mundur langsung. Gitu ya? Ada di Eropa. Iya, Menteri luar negerinya Inggris 2 tahun yang lalu, setahun apa 2 tahun yang lalu mundur karena dia kirim email pakai email pribadi ke anggota parlemen. Itu pelanggaran dalam dunia cyber, pelanggaran berat tuh. Kalau di Indonesia biasa kayak gitu. Iya kan, aparat keamanan, perwira tinggi, pejabat utama di institusi keamanan, handphonenya nggak dipisah kan. Handphone pribadi, handphone kerjaan kan. Emailnya juga Gmail, itu kan sebenarnya nggak boleh. Jadi kita sangat kompromistis, itu saya bilang terhilang gitu loh. Mas, ketika Mas Wibawanto bilang adanya revisi Presidential Office. Itu publik seperti, oh ini ternyata ada teorinya. Karena selama ini ada yang menduga ada beberapa orang di sekitar Pak Prabowo, menteri atau apapun, itu yang tidak loyal. Loyalnya kepada orang lain, bukan kepada Pak Prabowo, atau bukan kepada pemerintah sekarang. Ketika Mas Wibowo bilang revisi President Office itu, oh ini teorinya. Jadi kayak dapat gitu. Jadi fenomena yang ada di lapangan yang kita capture, tiba-tiba oh ada teorinya ternyata. Baru ngeh gitu. Nah, artinya nih memang kita melihatnya ada beberapa orang yang Pak Prabowo-nya ke sini, dia ke sini. Yang satu lapor ke timur, yang satu lapor ke barat. Nah, sekarang gini ya. Saya tanggapin. Iya, tanggapin dong. Misalnya saya sama Mas Goib kerjasama gitu. Mas Goib presiden sebelumnya, terus saya presiden selanjutnya gitu. Saya presiden sebelumnya nih. Ya. Terus Mas Goib dukung saya. Tapi Mas Goib sama saya itu tidak mengekang, tidak mengancam, tidak menyandra. Pak Wibawanto silakan menjalankan aja. Saya titip kelompok-kelompok saya, karena kita udah berjuang bareng. Saya percaya leadership Mas Wibawanto untuk menjalankan pemerintahan. Itu nggak apa-apa. Freedom of action 100%. Terus Mas Goib juga waktu turun tidak ada polemik. Kalau Pak Jokowi kan ada polemik karena kasus MK kan. Belum lagi sekarang ijazah rame-rame. Saya nggak masuk ke asli apa palsunya. Tapi kan public trust itu goyang gitu loh. Ya akhirnya semua yang negatif-negatif itu, ya yang dipersepsikan publik negatif tuh masuk ke Pak Prabowo semua kan, ditanggung Pak Prabowo jadinya gitu loh. Gitu kan? Nah, itu yang harus direvisi gitu loh. Artinya Pak Prabowo itu harus bisa memastikan kepada publik
bahwa beliau itu artinya gini. Saya bicara kemarin bukunya Richard Newstead, ya penasihatnya John F. Kennedy kan, The Power to Persuade. Seorang presiden itu mempunyai kemampuan formal dan informal untuk mempengaruhi lawan politiknya di Washington. Baik itu yang beda partai, ya dan juga para lobbyis yang ada di situ, semua stakeholder di Washington dalam konteks demokrasi, bahkan governor-governor yang punya kebebasan tinggi, negara bagian kan, gitu. Tapi si presiden ini selain punya informal approach, ya Pak Prabowo tuh informal approach-nya cukup bagus ya sebenarnya sama rekan-rekan politiknya gitu. Orangnya tuh kalau bicara heart to heart gitu. Tapi dia juga si presiden ini kan adalah aktor bebas yang nggak bisa diancam-ancam gitu. Dan ke dalamnya harus solid. Sehingga kembali lagi gitu. Kenapa? Why have to listen to you gitu. Can I trust you? Gitu loh. Gitu loh. Ya gitu loh. Apakah tubuh Anda sendiri internally solid gitu. Nah ini yang nggak bisa kita paksakan. Ayo paksa, ayo terima saya dong. Percaya sama saya, masa nggak percaya sama saya? Capek dong presiden meyakin-yakin gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi maksud saya penting untuk kita semua introspeksi gitu. Dan sesuatu yang direvisi setelah sekian bulan itu juga wajar-wajar aja gitu. Dan kita harus berani gitu. Apa yang membuat presiden sebelumnya nih banyak meminta sesuatu kepada presiden yang akan datang? Apa yang membuat dia, oke, kita bantu, kita bekerja sama, tapi saya mau ini, mau itu, Anda jangan begini, Anda jangan begitu, saya bawa orang saya, tolong dimasukin, tolong begini, tolong begitu, jangan bubarkan, jangan ganti, segala macam. Oke, saya berangkat dari persepsi publik aja ya, bukan dari saya ya. Karena persepsi publik jadi penting nih, rebutan legitimasi gitu. Persepsi publik mengatakan bahwa mereka mencurigai presiden sebelumnya mau coba 3 periode. Berarti mau terus melanggengkan. Dan itu nggak lepas dari kekuatan yang lebih besar di tingkat internasional yang mensponsori itu. Ya, karena hubungan diplomasi yang udah jalan selama ini nggak boleh sampai ada apa-apa. Kalau ganti-ganti bisa berubah. Yang tadi itu irregular itu. Iya, irregular competition kayak gitu. Ya itu kan fakta. Kita jadi pinter ya, dapat ilmunya. Ada debt trap diplomasi, yang berapa utang kita. Orang yang ngutangin kan juga mikir, masa kalau ganti putus deh. Bisa nanti ngomong ya itu logik ya. Itu kecurigaan publik kan itu. Harus dijawab itu kecurigaan publik itu. Nah, yang kedua ya kecurigaan publik kedua, anak beliau masuk ke situ jadi polemik publik sampai sekarang. Kan begitu. Yang ketiga kecurigaan publik ya. Ini diganggu nih. Supaya nggak selesai. Ini itu kan kecurigaan publik. Ya publik kan resah, ya keluar semua. Mereka nggak bisa menyalurkan itu, ngadu ke kantor polisi kan juga dicuekin. Bener kan? Iya. Dan itu ditonton sama masyarakat gitu loh. Jadi public legitimacy ini benar-benar sedang diperebutkan. Iya kan? Sama yang mau berubah, sama yang tidak mau berubah. Atau yang tidak mau berubah, tapi mau berubah pakai cara saya gitu, cara lama gitu loh. Nah, ini masih ada di dalam, bukan persepsi saya lah. Saya ambil persepsi publik itu aja. Betul kan? Kalau situasi kayak begini, untuk melakukan perubahan signifikan berarti ya di riset negaranya. Nah, jadi kalau bicara riset nih, mungkin karena itu kan tadi kita sempat saya bicara chaos ya. Ya, kalau chaos teori itu mengatakan bahwa interaksi yang sudah harus berbenturan satu sama lain karena tidak bisa mencari jalan lain, jalan tengah itu biasanya akan melahirkan sesuatu yang baru kan. Ya contoh misalnya kalau orang mau untuk bisa dari sipil menjadi tentara, masukin candra di muka gitu, gebukin, latihan, berubah kan? Atau misalnya masuk suatu proses mau badannya gede gitu, nge-gym gitu, kayak Pak Andika gitu. Itu kan dulu awalnya sakit-sakit gitu, tapi kan akhirnya ada equilibrium baru. Ya mungkin equilibrium baru itu harus terjadi kali, memperbaiki kerusakan dalam lama itu. Nah,
Jadi chaos ini jangan dikatakan ini rekayasanya negara, ini rekayasanya si ini. Ya negara itu dia dalam strategi itu kita nggak bisa kontrol semuanya, Mas. Kita hanya bisa strategi itu mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan sekarang yang terbaik, yang kita bisa kerjakan untuk meningkatkan chance situasi ke depan itu favorable buat kita, supaya chance kita lebih tinggi lagi untuk mencapai sasaran kita. Jadi itu kita strategi itu bukan kayak drama yang aktornya cuma satu, saya mau udah gitu. Ya presiden juga saya maunya harapan gini, tapi belum tentu tercapai harapan itu. Aktor yang menentang beliau juga belum tercapai, tapi interaksi di situ bisa menimbulkan akhirnya ekosistem baru, riset itu. Jadi jangan kita itu terbawa dalam teori konspirasi yang mengatakan hanya satu aktor. Banyak aktor yang bermain dengan kepentingan yang beda-beda, ya kan? Yang akhirnya berbenturan dan outcome-nya adalah equilibrium baru. Mungkin keluar riset Indonesia sekarang. Kan begitu. Sekarang kasus DPR itu contohnya. Emang sudah memang baru diperingatkan jangan flexing. Kan udah diperingatkan berkali-kali. Cuman kan nggak ngerti mereka. They live in their own dream, their own ini. Semuanya live in their own world gitu. Nah akhirnya pecah di situ. Itu saya bilang social movement itu tidak bisa dibendung lagi gitu. Nah, jadi yang Pak Prabowo bilang itu nanti jadi ini, ya memang nggak bisa terhindarkan karena proses itu mau nggak mau harus dilewatin. Untuk meriset Indonesia menjadi yang lebih baik lah. Itu kan outcome-nya, kita hanya bisa menavigate gitu. Menavigate ini mau kemana nih, polanya gimana nih. Gitu kan nggak bisa kontrol outcome harus kayak gitu loh. Kita rencana 5 menit lagi begini bisa berubah. Oh nanti 3 hari lagi, nanti akan ada sasaran yang tercapai 3 hari lagi. Tiba-tiba beda 1 hari berubah 24 jam. Kayak gitu karena udah makin banyak interaksi gitu loh. Ya berarti makanya saya bilang dari Pak Prabowo itu harus bisa mengklirkan diri beliau dulu gitu buat Bapak. Gitu. Ya, mengklirkan berarti tergantung Pak Prabowo juga ya. Dari diri beliau dulu dan cobalah beliau review lah semua lah dari kontemplasi seorang pemimpin. Kontemplasi seorang pemimpin, roh jiwa semuanya, ya kan? Mungkin dibantu oleh orang-orang yang secara sensibel bisa memberikan advice yang sifatnya itu selfless, bukan untuk kepentingan individu, ya tidak ada ambisi apa-apa selain menjaga Pak Prabowo supaya clear di dalam berpikir dan bertindak, mengambil keputusan siapa ditaruh di mana segala macam, sehingga publik juga secara sensibel menilai bahwa wajarlah emang didukung, wajarlah dipercaya, sehingga orang juga mau ngikut, mau nurut gitu loh. Iya. Iya kan? Itu kan kita sih sebenarnya kesimpulan kita ya dari persepsi masyarakat yang ada di media sosial atau di media massa. Harapan beliau sih. Andai Pak Prabowo mengikuti perubahan yang diinginkan, aman-aman aja. Ya maksudnya pengaruh dari masa lalu, hal-hal yang buruk di masa lalu ditinggalkan gitu, dan memulai sesuatu yang baru, itu masyarakat dukung. Saya ikut demo selama 2 hari itu. Jumat, Sabtu saya keliling untuk liputan dan lain-lain, lihat suasana. Itu tidak ada satupun dari demo di pagi dan siang sore itu yang memprotes Pak Prabowo, meminta presiden turun, tuh nggak ada. Mereka cuma kesel. Sama keadaan kan? Sama keadaan, mereka cuma sebel. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang bisa mereka lakukan demo aja. Tapi nggak ada satupun spanduk, kalimat turunkan Prabowo, nggak ada gitu. Jadi sebenarnya andai itu diikuti, rakyat tuh dukung, memberantas korupsi, orang-orang yang udah menikmati kekayaan begitu lama mengambil uang negara begitu banyak, di stop, iya, di stop untuk keuntungan dibagi buat negara, ya dukung. Misalkan Indonesia yang dikuasai tanahnya oleh 60 orang misalkan. Oke, tuh so what abis itu. Cuman sekedar ngomong tapi nggak ada implementasi. Padahal kalau berani melakukan sesuatu, rakyat dukung sebenarnya. Jadi disiplin dalam implementation iya. Policy tadi. Jadi ketika Pak Prabowo bilang ada makar, ada ini, kita jadi arahnya ke situ ya. Padahal kita nggak ada yang ngomongin makar sebenarnya. Mungkin kalau ada orang yang menunggangi ketika aksi itu berlangsung, ya pasti ada ya. Oknum-oknum itu udah pasti selalu ada. Kan tadi Mas Wibowo bilang tidak, itu kan eksternal luar ya udahlah, itu pasti sesuatu terjadi. Tapi kalau kitanya kuat kan nggak masalah. Jadi
harapan kita, bisa nggak pemerintah fokus pada tuntutan harapan yang diinginkan publik? Ya emang itu, restoring public trust to the government, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, dan permintaan dari masyarakat itu masih sensibel kan. Gitulah, itu yang penting tuh Mas. Jadi sekarang itu bagaimana Pak Prabowo segera merevisi semuanya, kabinetnya juga, ya, sehingga public trust itu terrestore, dan itu kan momen. Momen itu langsung dieksploit. Momen itu langsung dieksploit gitu. Sebelum 30 September nih harus ada perubahan, ya. Dan karena Oktober kan dari 1 tahun, dan di situ ada momen bagus, harus digas gitu. Dan rakyat kan juga melihat Pak Prabowo kan sebagai manusia biasa yang bisa salah. Sama seperti presiden sebelumnya, manusia kita semua bisa fallible. Ya diterima kelebihan, kekurangan kita, tapi kita sendiri juga mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan kita itu sama kayak Amerika juga, Bill Clinton kan ngaku ya saya salah. Kan orang Amerika maafin kan. Iya. Jenderal Petraeus juga direktur CIA dengan biografernya ada masalah, dia ngaku kan, gitu. Jadi memang pemimpin Indonesia itu siapapun itu beranilah mengaku gitu loh. Kenapa pemimpin kita itu ya, pejabat kita ya, udah salah, nggak berani mengaku. Udah salah nih, bahkan udah ada mungkin didikan masa lalu, formative years mereka dulu. Iya. Ya itu menurut saya bagian dari security clearance sih. Parpol itu bagian dari itu ya? Ya baru. Jadi kalau kita, siapa yang harus di security clearance? Ya lihat aja tanda-tandanya. Udah salah nggak mau ngaku ya, ganti aja udah. Ya. Security clearance itu mencakup apa aja sih Mas? Security clearance itu sebenarnya intinya itu adalah orang ini bisa dipercaya apa tidak untuk memegang akses negara yang adalah barang publik, gitu. Informasi, kenapa cuma saya yang boleh dikasih tahu? Karena saya perlu tahu informasi itu, Mas. Nggak perlu tahu, ada informasi di-share ke Mas, saya nggak perlu tahu. Misalnya kan. Nah, security clearance saya terbatas sampai sini, security clearance Mas Bud terbatas sampai di situ, Mbak Diandra juga terbatas sampai di situ. Nah, tapi dasarnya adalah kita tidak mau menyalahgunakan informasi itu, selain untuk kepentingan tempat negara atau perusahaan, organisasi atau apapun gitu. Dan itu bisa direview terus. Karena manusia itu paling rentan untuk membuat kesalahan kayak gitu. Makanya masalah cyber itu juga banyak asalnya kesalahan dari manusianya. Dia password dia nggak log out atau macam-macam gitu loh. Jadi dari manusianya gitu. Jadi sekarang itu menurut saya kejar aja tuh semua masalah-masalah itu untuk diberesin, ancaman-ancaman dan serangan-serangan irregular, masalah-masalah yang udah akumulatif selama ini. Tapi selagi presiden siapapun itu dalamnya itu belum solid, itu ilusionis gitu jadinya. Jadi ya itu bisa bilang tadi, orang udah sakit mau mukul-mukul kan nggak tambah sehat gitu loh. Kira-kira gitu. Kalau security clearance termasuk juga ini ya, pasangan, teman, background, itu mesti karena itu bisa dianggap sebagai pintu masuk untuk pengkhianatan masuk gitu. Iya, misalnya saya gitu kan, saya ada posisi yang strategis gitu. Terus nggak usah ini yang normal-normal. Ada single gitu misalnya single. Nah single ini dia mau nikah sama warga negara lain, itu juga dia ribet kan. Aja panjang gitu loh. Kan? Akhirnya ngeceknya jadi jauh kan ke negara orang itu. Ya that's the reality gitu loh. Termasuk pasangannya normal atau tidak gitu ya? Ya semua lah. Semua itu aspek lah. Jadi artinya karakteristik kelebihan dan kekurangan dari orang itu harus diketahui sedemikian rupa sehingga bisa ketahuan titik lemahnya. Misalnya suka main judi, itu security clearance bisa cabut, Mas. Nah, dia bisa jual informasi negara dong dapat itu, gitu kan. Suka flexing, berarti suka korupsi misalnya. Artinya dia akan melakukan secara cara gitu loh. Punya simpenan, copot kan. Lu butin kan tegas kayak gitu. Jangan butin kan, nggak main-main. Pejabat yang punya ani-ani, copot langsung. Copot, gitu. Sangat keras beliau. Ya itu boleh juga diterapin sekarang tuh. Itu bagian dari security clearance ya? Loh iya dong, coba aja Google. Kalau kita tuh jangan mau niru negara yang besar, tapi kita nggak mau ikut prosesnya gitu. Bener tuh.
saya nggak bicara misalnya ini Amerikanisme nih adalah Jerman, Inggris, China gitu. Tiru yang baik aja dari negara-negara itu. Gitu. Contohnya di Amerika tuh, ini contoh aja nih. Lagi tren itu banyak jenderal setelah pensiun pada turun pangkat. Benar, bisa di Google. Iya. Ada bintang 2 aktif kemarin, tiba-tiba ketahuan affair dari pangkat letnan kolonel. Diberhentikan, diturunin jadi letkol. Ada bintang 4, angkatan udara tuh, udah 10 tahun pensiun, ada yang lapor pernah selingkuh dulu. Sejak dia pangkat bintang 2, diturunin jadi bintang 2. Gitu. Padahal udah 10 tahun pensiun. Nah itu kan etik ya. Yeah. Jadi etik tuh di-establish gitu. Jadi suatu culture yang mengakar kuat, menjadi contoh referensi untuk next generation. Ya itulah bangsa berdiri atas kebenaran. Kalau enggak kan, dia kan lost. Karena kita nggak ada lagi patokan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa harus percaya sama government? Government aja juga suka mengabaikan fakta, kebenaran misalnya fakta. Nggak usah kebenaran teologis lah, terlalu jauh. Yang fakta aja diabaikan. Siapa lagi mau dipercaya? Gitu. Nah, jadi kalau dalam dalam aplikasi keamanan lah ya, nggak usah intelijen, keamanan gitu. Sebenarnya pemimpin kepala negara, kepala pemerintahan itu sangat rawan untuk akhirnya diinfiltrasi gitu. Makanya pengamanan itu harus begitu super ketat sebenarnya. Tapi bukan sesuatu yang tidak transparan, tapi transparan gitu. Paham maksudnya? Paham. Transparan ya? Iya. Transparan bahwa ya saya terpilih, security clearance saya begini, semuanya aman, kehidupan saya aman, ini aman, tidak ada apa-apa. Silahkan publik melihat, menilai. Saya nggak ada misteri. Nggak ada yang saya tutupi. Saya nggak ada misteri, nggak ada yang saya tutupin di sini. Iya. Ya itu, ya public trust kan itu ya. Termasuk ijazah nggak ditutupin, buka aja kalau memang ada. Langsung buka aja. Mas, terakhir ya, ini terkait dengan kan Mas Wibowo kan juga pakar keamanan cyber kan. Kan pernah di BSSN. Nggak, jadi ada Perpres Strategi Keamanan Cyber Nasional RI tahun 2022. Ya, 2022 ya. 2023 akhirnya disahkan. Ya. Ya, saya drafternya dari awal. Oke, itu kan drafter malah tuh. Nah, fenomena media sosial ketika tanggal 25 sampai ke tanggal 1 itu bagaimana media sosial itu benar-benar menguasai Indonesia. Tsunami informasi media sosial itu benar-benar berada di wajahnya publik kita. Informasi yang fake, hoax, bohong, fakta bercampur menjadi satu. Bagaimana sebenarnya pertahanan cyber kita sih? Karena kita ngelihatnya tuh pemerintah tuh nggak berdaya dengan itu. Tidak ada perlawanan lah istilahnya. Jadi kayak dibiarkan gitu aja. Kita dari media massa yang justru memberikan guidance, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini yang benar, ini yang fake. Itu media massa. Sementara media massa kita merasa ditinggalkan nih oleh negara, gitu. Nggak dilihat, nggak dilirik, gitu. Tapi ketika situasi gini kita nih yang masih merah putih. Sementara media sosial tuh kan semua orang udah bisa akses, semua orang bisa upload apa aja yang dia lihat, semuanya. Dan kayak, kok begini banget ya? Jadi nation in loss ya? Iya kayak iya, terhilang kan? Terhilang gitu. Iya benar ya. Di mana negara nih kayak semua itu hoax itu luar biasa. Hoax itu gimana sih maksudnya? Jadi ada fakta. Jadi ada fakta. Jadi ada peristiwa, fakta. Terus dia berkelindan dengan fakta. Oke. Ya. Ada fakta Uya-Kuya joget-joget. Oke. Iya. Tapi dia joget-jogetnya itu 5 bulan lalu, sebelum joget-joget yang terbaru. Kemudian orang kasih tulisan tuh, 3 juta nggak bikin gue miskin, jogetin aja. Itu joget yang dilakukan 5 bulan lalu atau 6 bulan lalu ketika dia belum ada kasus ini. Tapi publik melihatnya, oh lu malah menantangin gua. Emosi makin memuncak. Nah, jadi bahwa Uya-Kuya joget pada saat itu iya. Tapi ketika dikasih tulisan itu, nah di situ
hoaxnya yang terjadi. Jadi dia tuh yang membuat hoax itu berbahaya ketika dia berkelindan dengan fakta. Faktanya ada memang, tapi ditambahin dan publik percaya, emosi, ya udah. Tapi ini seperti yang tadi Mas Wibawanto bilang, yang soal irregular competition itu kan ada informasi-informasi yang dimanipulasi. Jadi transparan tapi tidak benar. Jadi waktu saya menjadi drafternya Strategi Keamanan Cyber Nasional itu, yang jadi Perpres 2023 itu, jadi ancaman dan serangan cyber di Indonesia itu dibagi menjadi ancaman dan serangan yang sifatnya teknikal dan sosial. Gitu. Kalau teknikal itu dia menyerang lapisan pertama dan lapisan kedua dari ruang cyber, yaitu jadi infrastrukturnya seperti kabel bawah laut, kabel bawah tanah, ya kan, kabel optik, ya kan, sampai hardware-nya. Ya gitu diserang. Tapi nyerangnya itu kan bukan datang terus ngancurin gitu. Walaupun ada sabotase itu. Dalam irregular competition itu potong-potongan kabel bawah laut. Di laut ini kabel bawah laut itu potong-potongan antara negara-negara besar itu. Menyebut supaya tahu aja gitu. Tiba-tiba kemarin Bali mati lampu. Ya itu ada dipotong gitu. Kira-kira gitu. Walaupun silahkan aja itu dibuktikan, cari sendiri informasinya ke sumber-sumber yang itu. Yang saya bisa menceritakan bahwa itu ada fenomena itu, gitu. Tinggal dibuktikan saja. Nah, itu satu ya. Yang kedua itu adalah serangan ke lapis kedua tadi, software. Nah, untuk melumpuhkan lapisan pertama, lapisan keduanya diserang. Jadi melumpuhkan SCADA misalnya, Supervisory Computer Aided Data Acquisition, misalnya melumpuhkan PLN atau segala macam itu. Nah, kita di situ, kita nggak berhenti di situ, kita fokus juga di ancaman dan serangan yang sifatnya sosial. Lapisan ketiga ini serang, yaitu manusia. Manusia sebagai persona saya, dan saya sebagai cyber persona, saya Wibawa yang hadir di ruang cyber dengan 4, 5, 7 identitas. Nah itu yang saya diserang. Nah, yang lalu lalang di situ adalah informasi. Informasi yang di-create, disimpan, disebarkan, dikonsumsi. Dan dari informasi itu, mesin bekerja, manusia bekerja. Kan begitu. Nah, informasi itu sendiri sebenarnya Mas, ya. Yang tadi, contoh yang tadi itu, saya nggak mau nyebut namanya deh. Tapi dia sudah punya habit. Habitnya dia tuh pecicilan. Habitnya dia tuh pamer. Habitnya tuh nggak peduli, habitnya joget-joget. Dan dia juga mendukung yang 3 juta itu. Ya udah nggak ada salahnya digabung. Gitu loh. Nah, itu satu. Nah, jadi yang harus dilakukan, kalau dari pemerintah, karena ruang cyber itu, stakeholder-nya itu ada government, komunitas bisnis dan produser, pabrik segala macam, atau bisnis yang menggunakan ruang cyber seperti MNC atau iNews gini, atau yang memproduce gitu, atau Silicon Valley-nya lah gitu, atau akademisi, atau komunitas hacker banyak yang baik juga gitu. Nah itu, semua itu mempunyai peran yang sama. Jadi government itu nggak bisa memonopoli keamanan cyber. Ya karena yang punya laptop kan kita. Gitu. Kalau di negara Amerika, critical infrastructure, key asset itu kayak Monas, critical infrastructure itu yang kalau dilumpuhkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau key asset itu Monas diserang, cuma harga diri kita yang jatuh gitu sebagai bangsa. Itu mereka itu mayoritas dikuasai swasta gitu loh, mall apa semua kan. Jadi government itu mensupervise, gitu loh. Harus kayak gitu ya, kecuali data nasional yang memang harus tanggung jawab government. Tapi kan juga, tadi saya bilang, pelaksananya sering tidak disiplin manusia tadi kan. Oke lah, selepas dari situ, nah saya bicara yang sosial. Nah, ancamannya itu adalah yang kemarin Pak Ponto bilang itu, neokortex. Artinya yang diserang itu, kalau dalam intelijen bilangnya emosi, sikap tindak, opini, motivasi, estom. Gitu. Pokoknya intinya psikologi lah. Jadi, digerakkanlah pikiran kita, karena kita makan informasi. Jadi orang yang dari diam berdua gini, gara-gara baca itu pukul-pukulan. Kan kira-kira gitu kan, karena ada informasi di sini. Nah, sebenarnya daya kritis dari si cyber user ini penting, satu. Yang kedua, government tuh bisa dipercaya. Ke situ dulu. Nah, kalau government udah nggak bisa dipercaya, referensi 1, 2, 3, 4, tinggalin. Karena sekarang itu banyak opsi gitu loh. Jadi kembali ya, government silakan perbaiki dirinya. Dengan jadi government yang bisa dipercaya. Selesai. Kasih informasi yang benar. Kan government juga, sorry ya, government itu, saya nggak bilang negara Indonesia lah, di mana, di beberapa negara, itu suka berkelit gitu. Jadi publik diajak berdebat, bernarasi ya. Jadi ya itu bangsa yang terhilang.
terhilang, bisa bubar gara-gara itu kan. Iya. Itu maksud saya bisa bubar gitu. Udah itu aja sih penjelasan saya. Terakhir Ketahanan dari cyber. saya nih, tadi Mas Gaib udah terakhir. Gimana tuh Mas Gaib? Itu udah menjelaskan. Udah, cakep. Oh, cakep. Hah? Cakep. Nah, Mas Wibawanto, mungkin terakhir, kalau bisa memberikan rekomendasi langsung kepada Pak Prabowo, apa sih hal yang mendesak yang harus beliau lakukan sekarang nih? Revisi kabinet. Revisi kabinet. Ya, revisi kabinet. Pastikan semuanya itu punya security clearance, jadi ada penilaian objektif. Dan pastikan government itu sekarang mendapatkan trust. Harus restoring. Keadaan ini adalah keadaan restorasi. Beliau itu kan orang special forces ya. Saya cukup tahu lah cara pikirnya gitu. Legitimasi itu penting buat beliau. Sangat menghitung legitimasi. Makanya bisa jadi politisi, ya bisa punya pendukung gitu. Nah, jadi kalau berpikir irregular itu kan ada musuh, dihancurkan, diserang, sampai nyerah. Kalau yang berpikir irregular, jangan serang musuhnya. Orang yang berpengaruh kepada musuh itu, pengaruhin. Nanti akhirnya jadi baik. Kalau Mas dulu mau dapetin Mbak dulu kan, orang tuanya dibaik-baikin, ada yang baik-baikin. Catur bareng. Nah, akhirnya ngikut gitu. Jadi legitimasi orang yang terasosiasi dengan itu yang diperlukan. Nah itu publik. Ya Bapak harus baca publik maunya apa. Dan harus ada pembanding masukan. Sehingga masukan yang ke beliau itu adalah masukan yang seakurat mungkin lah, nggak ada yang 100% benar. Seakurat mungkin gitu loh. Dan itu bagian dari fungsi security clearance. Bahwa orang-orang yang dipercaya, yang kelihatan dalamnya seperti apa, itu yang layak ikut mendampingi beliau running. Gitu. Siapapun, saya nggak bicara nama. Buat Pak Prabowo juga menurut saya pernah dulu dinasihatin waktu saya sekolah ke Amerika tuh. Saya pulang ke sini, saya diajak ngobrol gitu. Maksud ya saya ngobrol. Ketemu Pak Prabowo ya berarti? Ya ngobrol. Ya tanya-tanya lah, beliau waktu itu masih politisi kan gitu. Salah satu yang saya temuin gitu. Kita sebagai manusia berhak salah di bawah gitu. Saya ingat nih Pak Prabowo kalau nonton nih nasihat Bapak. Tapi jangan ulangi lagi. Saya nggak lupa tuh nasihat dia. Dia cerita pengalaman hidupnya beliau gitu. Kita pernah gini, kita pernah lupa, kita pernah ini. Kamu masih muda, berhak salah. Tapi kalau udah tahu itu salah, jangan ulangi lagi. Udah itu aja pesan saya. Oke, mungkin Pak Prabowo sekarang lagi melakukan security clearance untuk melakukan reshuffle kabinet dalam minggu atau 2 minggu ke depan. Tentunya buat restoring public trust juga. Trust secara psikologis dan secara objektif. Jadi psikologi masa itu dipengaruhi dulu, dan baru daya nalarnya di reshape. Oh bener nih. Baru mereka mau berjalan lagi. Semangat baru kan. Oke. Jangan takut. Jangan takut diancam, jangan takut digertak, jangan takut sama siapapun. Gitu. Oke. Insightful sekali hari ini. Mas Bima, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak Mas Wibawanto. Semoga bermanfaat dan ini ditonton sama Pak Prabowo ya. Saya jadi masukan-masukan juga. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.